Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini, Bapak Ibu semuanya. Shalom semuanya. Penuh sukacita kita kembali lagi di kebaktian wilayah persekutuan wilayah 1 di rumah Ibu Cencen yang sudah Tuhan kasih berkat juga di tempat ini, dengan temanya tanggung jawab yang terambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 30. Pada Sabtu hari ini ya, kita mau bersekutu di tempat ini bahwa kemurahan Tuhan ada di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan saja kita dimampukan. Ya, shalom Ibu. Kita dapat berkumpul kembali. Ayo masuk Ibu. Shalom. Ya, kita dapat berkumpul di sini. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersekutu dan akan mendengarkan firman Tuhan juga, nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Martinus Stefanus. Ya. Nyanyi dulu aja ya. Yaudah. Oke, kita akan nyanyikan pujian yang pertama, yaitu Dalam Yesus. Intro dulu ya. Kekuatan hanya di hidup kita dapatkan dalam Tuhan Yesus semata, yaitu juru selamat kita. Dan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam. Kita ulangi lagi, kita katakan kekuatan hanya di hidup kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkan kita, tinggalkanku, setia berseru berharap dalam Yesus. Kita katakan bersama, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selam. Kita ulangi pertama, kekuatan di hidup kita. Kekuatan di hidupku. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya kekuatan daripada-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mau menopang kami. Setia menopang kami, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ya
Kau Tuhan kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah Tuhan, goyah kita lagi katakan lagi, tak akan goyah Tuhan, selamanya. Kita mari bersatu dalam doa, akan doa pembuka kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan, dalam persekutuan wilayah 1 Tuhan, di rumah Ibu Cencen Tuhan. Biarkanlah acara persekutuan wilayah ini Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkanlah saja Engkau Tuhan yang mau melawat kami di tempat ini Tuhan, dan Engkau juga mau Tuhan memberkati kami dari setiap firman yang nanti akan diberitakan oleh Pak Martinus. Biarkanlah kami dapat bertumbuh dan menjadi pelaku firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang kurang sempurna, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dengan tetap semangat masih semangat ya ibu-ibu bapak semua. Biar agak mau berdiri ya Ci ya. Oh, kita disuruh berdiri. Kita berdiri, nggak bisa berdiri ya? Agak susah berdiri. Nggak apa-apa. Hah? Agak yang berdiri ya. Tapi ntar nggak enak. Nggak apa-apa. Oke, aku berdiri ya. Ya aku berdiri ya, karena masih muda. Kita akan menyanyikan pujian segala puji syukur. Pada tahu kan ya, segala puji syukur. Kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita yang baik. Mau dalam keadaan apapun, kita mau mengucap syukur. Kita akan sorakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita katakan lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau layak Tuhan, layak dipuja. Kami di sini Tuhan mau mengucap syukur. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita nyanyikan haleluya. Soraklah haleluya, hanya Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah lagi, soraklah haleluya, soraklah haleluya, masih tetap semangat, kita akan katakan lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita samakan, katakan, kita mau bersorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
Lebih semangat lagi kita katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Kita mau sorakan lagi, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak backing vokalnya. Ada ho-nya tadi. Aku suka banget. Oke, sebelum kita udah memuji Tuhan, kita sudah tahu hanya di dalam Tuhan kita dapat kekuatan, kita juga sudah bersorak kepada Tuhan. Kita mau katakan haleluya juga. Kita di sini kita mau masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang ketiga ya. Manis kau dengar Tuhan. Biarkanlah tadi pujian kita dapat Tuhan terima, biar Tuhan saja yang mendengarnya, yang termanis buat dia. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan Tuhan, ku renungkan waktu nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita mau katakan lagi, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi Tuhan hanya bagimu. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup Tuhan. Hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada Tuhan. Giku ada, hanya ini Tuhan yang kami renungkan Tuhan, yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tetap setia Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiap waktu, tiap detik, tiap menit Engkau mau memelihara kami Tuhan. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Nah, inilah Tuhan yang kami renungkan. Biarkanlah kami mau menyanyikan ini.
ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Engkau, dengar Tuhan. Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Saya persilakan untuk hambanya. Duduk atau berdiri, Pak? Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kiranya Bapa yang menyertai kami di dalam kerinduan kami pada saat ini untuk kembali lagi membuka Alkitab kami, membaca bagian demi bagian dan juga merenungkannya. Biarlah firman-Mu ini senantiasa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, berkati setiap kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diangkat dalam persekutuan wilayah ini adalah tanggung jawab. Kita akan membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Kisahnya mengenai orang yang diberi talenta oleh tuannya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sudah ketemu ya, Bapak Ibu saudara sekalian? Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan,
2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Bapak Ibu, apa sih itu tanggung jawab? Apa sih itu tanggung jawab? Ya, ada yang tahu? Tanggung jawab itu apa ya? Iya. Iya, betul. Jadi tanggung jawab itu adalah ya, diberikan kepercayaan. Itu tanggung jawab ya. Jadi kata tanggung jawab itu nggak bisa dipisah-pisah. Biasanya kan kamu yang nanggung, saya yang jawab. Nggak bisa gitu-gitu ya, Bapak Ibu ya. Tanggung jawab itu adalah satu kesatuan. Nah, dalam prakteknya tanggung jawab itu adalah wujud dari kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, ada sebuah kisah. Sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, dalam sebuah pelatihan menjadi tentara, ada, kita katakan mahasiswa begitu ya, atau orang yang masih berlatih, belum jadi anggota tentara. Kemudian dalam latihannya itu ia mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ini posisinya belum jadi anggota tentara, masih latihan, tapi kemudian dalam pelatihannya meninggal dunia. Kapten yang pada saat itu melatih, dia melihat bahwa anak muda ini memang secara fisik ia kuat, tetapi secara mental ia belum bisa mengambil sebuah keputusan. Sehingga kalau disuruh apa-apa sama mentornya, ia ikutin aja. Karena ia merasa bahwa secara fisik ia kuat, tapi mentalnya ia tidak kuat. Disuruh A, disuruh B, disuruh C, dijalanin semua tanpa disadari bahwa fisik seseorang itu kadangkala bisa turun. Nggak selalu sehat, nggak selalu prima. Dan pada saat fisiknya menurun itulah si pemuda ini kemudian ia merasa tidak enak ketika diminta oleh seniornya untuk melakukan pekerjaan. Dan pada saat itulah ia terjatuh sakit dan tidak lama meninggal.
Siapa yang bertanggung jawab, Bapak Ibu? Dari kisah ini siapa yang bertanggung jawab? Iya, betul. Meskipun ia disuruh sama seniornya, tapi yang bertanggung jawab adalah kaptennya. Dan kapten ini ia melihat, ia mendatangi, ia bertemu dengan keluarga dari pemuda ini, lalu juga memberikan apa yang bisa dilakukan oleh kapten ini. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab. Ada aja orang yang saling menyalahkan. Kan bisa aja tuh kapten nyalahin bawahannya tuh yang seniornya. Kenapa kamu udah tahu dia lagi sakit kok masih disuruh juga? Ada juga kapten yang kemudian, aku nggak mau ambil pusing, lebih baik aku pergi, menghilang begitu ya istilahnya. Tetapi yang ditunjukkan oleh kapten ini, dia bertanggung jawab. Ia mau melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ia tidak meninggalkan posnya sama sekali. Ia justru melakukan apa yang menjadi bagian, yaitu untuk memelihara, menjaga, merawat para juniornya atau mahasiswa atau orang-orang yang masih muda tersebut. Peran tanggung jawab yang dilakukan oleh kapten ini juga menjadi bagian di dalam kepemimpinan. Kita sebagai orang tua, kita adalah pemimpin, Bapak Ibu, ya. Jangan menganggap bahwa kita istri, kan kepala keluarga laki-laki, jadi aku bukan pemimpin. Enggak begitu. Anak-anak juga, karena aku masih anak-anak, kan orang tuaku pemimpin aku. Kita harus belajar untuk memimpin diri kita sendiri, untuk dapat melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam tanggung jawab kita masing-masing. Nah, kalau istilah kerennya masa kini itu di dalam partai politik begitu ya. Ada yang pernah mendengar istilahnya datang tampak muka, pulang tampak punggung. Tahu Bapak Ibu artinya? Ya, datang tampak muka, pulang tampak punggung. Artinya bahwa pemimpin ketika ia memimpin, ia harus memiliki tanggung jawab. Jangan sampai dia datangnya tampak muka, pulangnya hilang kemana. Nggak boleh begitu. Tapi dengan fair, dengan jujur, dengan bertanggung jawab, dia juga pulang tampak punggung. Nah, ini juga yang mau disampaikan sebenarnya oleh Tuhan Yesus. Ketika setiap anak-anak Tuhan dipercayakan tanggung jawab. Nah, ini perumpamannya adalah dengan talenta. Orang pertama dikasih berapa talenta, Bapak Ibu? 5 talenta. Orang kedua dikasih berapa talenta? 2 talenta. Dan orang ketiga diberikan 1 talenta. Kenapa sih Tuhan kasih 5, 2, dan 1? Kenapa Bapak Ibu? Tahu nggak? Ada di sini jawabannya. Kalau tadi mendengarkan, jawabannya adalah sesuai dengan kemampuannya. Jadi Tuhan itu udah tahu kemampuan setiap anak-anaknya. Karena itu ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Harusnya kalau begitu orang yang diberikan bersyukur ya, bertanggung jawab mengelola hal itu. Karena Tuhan itu sudah tahu. Dan Bapak Ibu kalau mau hitung-hitungan begitu ya, 1 talenta itu sama dengan 1000 dinar. 1 dinar adalah upah pekerja dalam sehari. Sekarang upah pekerja sehari, tukang bangunan aja sehari kerja berapa upahnya? Ada yang tahu? Berapa? 200? Oh, kalau dulu masih 100 ya, 150, sekarang udah naik 200 ya. 200 itu sehari kali 1000 berapa, Bu? Ayo. Ya. 200 juta.
Itu 1 talenta. Bapak Ibu kalau dikasih 200 juta nih, dikelola, pertanggungjawabkan nanti ketika aku pulang. Bapak Ibu mau buat apa tuh dengan 200 juta? Kos-kosan, modal jualan, apalagi ya. Kalau yang udah ada usaha mungkin mau melebarkan usahanya, begitu ya. Nggak mungkin didiemin aja, nggak mungkin dimasukin ke dalam tanah ya. Apalagi yang dapat 2 talenta dan juga 5 talenta. Nah, ini ketika kita membayangkan hal ini, kita melihat bagaimana begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kadangkala sebagai manusia kita lupa dengan kebaikan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita lihat kembali bagaimana yang menerima 5 talenta, dia bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawabnya? Apa bentuk tanggung jawabnya? Ya. Lebih baik lagi ya kalau bisa dapat 10, 15, 20 begitu. Tapi di sini kembali lagi dapat 5 talenta. Itu artinya bahwa orang yang dipercayakan, diberikan tanggung jawab, dia mengelolanya dengan baik dan jujur, sehingga dapat beroleh 5 talenta laba. 2 talenta, orang yang dikasih 2 talenta kembali juga dengan beroleh 2 talenta. Ini adalah bentuk tanggung jawab. Ketika diberikan kepercayaan, ia melakukan dan menunjukkan dengan tanggung jawab. Tidak hanya menyimpan, tidak hanya ia memegang apa yang diberikan oleh tuannya. Kalau dalam video itu gambarannya pada zaman dulu itu adalah 5 talenta ini dibelikan anggur. Lalu anggur itu dibuat jadi minuman. Nah, dari minuman itu kemudian dijual kembali. Jadi ada usaha di situ. Ada pekerjaan yang dilakukan. Tidak hanya diam diri seperti yang 1 talenta. Di sini kita langsung tahu ya bahwa yang 1 talenta itu tidak bertanggung jawab. Ya. Karena ia tidak mendengarkan dan ia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki kepadanya. Bapak Ibu, begitu juga dengan kita. Yang sebenarnya Tuhan kehendaki tidak hanya kita setia berdoa dan merenungkan firman, tetapi kita juga diajak untuk melakukan, menghasilkan dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa? Supaya akhirnya kita beroleh hidup yang kekal. Tidak seperti yang 1 talenta dan tuannya itu geram, marah. Di ayat 30 dikatakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, itu kan kita tidak mau ya. Kita maunya kita disambut oleh Tuhan. Kita tinggal di rumah Tuhan begitu ya, dalam kehidupan yang kekal. Karena itu kita diajak untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Memakai talenta tidak hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk kebaikan bersama. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab adalah salah satu karakter Kristus. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita bertanggung jawab? Sudahkah kita bertanggung jawab dalam keluarga kita, sebagai suami istri, sebagai anak-anak, atau di dalam persekutuan kita ketika Tuhan mempercayakan kita untuk melayani? Melayaninya itu tidak harus yang besar-besar, tapi dimulai dari hari yang sederhana. Misalkan penyambut umat, datang setengah jam sebelum ibadah, atau pengedar kantong persembahan, kantong kolekte, atau juga
Untuk anak muda, tim multimedia. Ya. Ini adalah bagian sederhana yang bisa kita lakukan dalam ibadah untuk melayani Tuhan. Ketika kita menunjukkan hal itu, melakukan hal itu, ini adalah bentuk bagaimana aku bisa melakukan tanggung jawabku sebagai orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan. Dan di dalam tanggung jawab juga kita belajar untuk memegang prinsip hidup yang benar. Ya, dalam tanggung jawab itu kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya, kalau ada yang salah, kalau ada yang melenceng, jangan diikuti. Bapak Ibu ya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan didengarkan. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kita hidup dalam tanggung jawab yang telah Allah percayakan kepada kita. Dan akhir renungan kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kepada kita dan juga keluarga di tempat ini, Ibu Cencen, untuk terus tinggal di dalam Tuhan. Karena dengan kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan kasih kekuatan kepada kita untuk hidup benar. Tuhan kasih kemampuan bagi kita untuk berkata benar. Meskipun dunia ini hidup, di dunia ini kita hidup bersama orang-orang yang tidak selalu benar. Tapi kita pegang kebenaran dalam Kristus. Itulah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Bapa mempercayakan kepada kami tanggung jawab untuk dapat kami lakukan. Dan biarlah kami dapat melakukannya seturut dengan firman Tuhan. Dan kami juga dapat senantiasa mempercayakan kehidupan kami kepadamu. Bapa, tuntun dan sertai sehingga kami anak-anak-Mu dapat hidup di dalam kasih Tuhan. Kami dapat menyatakan kasih Tuhan seorang kepada yang lain. Bapa juga kiranya memberkati setiap kami, sehingga dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, dalam pelayanan kami, kami senantiasa dapat mengucap syukur atas segala kebaikan Bapa. Dan kiranya firman-Mu ini tetap menyapa kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami hidup di dalam cinta kasih dan pertolongan Bapa. Terima kasih ya Bapa yang penuh kasih. Kami juga bersyukur karena Ibu Cencen telah menyediakan tempatnya untuk bersama-sama kami dapat melaksanakan persekutuan wilayah. Tuhan Yesus yang senantiasa berkati sehingga Ibu Cencen terus dapat memuliakan nama Tuhan, dan juga kami semua terus dapat ambil bagian untuk dapat menyatakan cinta kasih Tuhan seorang kepada yang lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Untuk persembahan kita akan menaikkan pujian Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik dari hati kita menyanyikan Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur. Takut tadi. Nana air, kaya dan subur, lautnya gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur.
tak tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang. Itu semua berkat karunia. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke. Kita sudah memberikan terbaik, kita masuki doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan karena kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan, yang mungkin dari hasil kami ya Bapak dalam persekutuan ini Tuhan. Biarkanlah Engkau saja Tuhan yang mau memberkati persembahan ini. Biarkanlah Engkau juga Tuhan yang mengelola untuk segalanya Tuhan dalam hal-hal yang kecil, dan nanti Tuhan juga akan memberkati menjadi hal yang besar. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kurang sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah persekutuan kita akan menyanyikan Ku Tahu Bapa Peliharaku. Kita tahu ya bahwa Bapa kita mau melihara kita untuk kehidupan selanjutnya, biar kita menjadikan pelaku-pelaku firman di tempat di mana kita berada, dan Tuhan percayakan menjadi tanggung jawab juga kita. Buat setiap cobaan juga Tuhan pasti kasih kekuatan. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Kita mau katakan, ku tahu Bapa pelihara kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku walau lewat badai cobaan. Badai cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan Tuhan kami percaya Engkau mau bertanggung jawab Tuhan pada kehidupan kami Tuhan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Bapa di dalam kami melaksanakan persekutuan wilayah ini. Bapa turut hadir dan juga firman-Mu telah menguatkan setiap kami. Dan kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami di malam hari ini, kiranya berkat Tuhan turun dan menaungi atas kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.